Goa Gajah adalah peninggalan situs purbakala yang telah berumur ratusan tahun silam. Di masa lampau difungsikan sebagai tempat ibadah atau tempat suci. Hingga sekarang masih dilestarikan menjadi tempat suci dan juga dibuka untuk umum sebagai objek wisata. Terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Dekat dengan Ubud Gianyar. Goa Gajah merupakan peninggalan purbakala di Bali yang sangat terkenal di luar dan dalam negeri. Pada tahun 1923 oleh L.C. Heiting, pejabat Hindia Belanda. Penelitian selanjutnya oleh Stutterheim tahun 1925 yang menemukan arca Ganesha dan Trilingga di dalam goa. Dua buah arca raksasa di depan goa. Pada sebuah gedung terdapat arca Ganesha, arca Hariti dan arca Jongkok. Conrad Spies menemukan pahatan stupa bercabang 3 pada dinding batu tebing yang telah runtuh. Tahun 1950 Dinas Purbakala Republik Indonesia melanjutkan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Goa Gajah merupakan kawasan tempat suci diperkirakan telah ada sejak abad ke-11 pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa di Bali. Banyak hal unik di kawasan Goa Gajah ini. Karenanya UNESCO menetapkan Goa Gajah sebagai cagar budaya warisan dunia yang wajib dijaga dan dilindungi. Goa Gajah ini berada di antara pertemuan dua sungai besar yaitu Tukat Pangkung dan Tukat Petanu. Setiba di lokasi pelataran Goa Gajah, hal pertama yang menjadi perhatian pandangan kita mungkin reruntuhan relief yang ada di bagian barat dijejerkan menjadi beberapa baris. Nah, itu merupakan reruntuhan candi yang dulu diperkirakan sebagai gapura. Di sebelah timurnya adalah taman pesiraman atau permandian. Taman pesiraman terbagi menjadi 3 bagian yang dibatasi tembok. Pada bagian di tengah dengan satu pancuran dan arca Ganesha disebut pancuran Saraswati. Taman pesiraman ini mengambil konsep Sapta Nadi di Bali, atau Sapta Gangga yaitu 7 mata air suci yang ada di India, Gangga, Sindhu, Yamuna, Saraswati, Godawari, Serayu, dan Narmada. Konsep Sapta Gangga dikaitkan sebagai peringatan masuknya pengaruh India Masul ke Bali. Terdapat 7 arca Widyadara dan Widyadari kecuali yang di tengah arca Ganesha yang tinggal separuhnya. Runtuhnya ditafsirkan akibat bencana gempa yang menimpa Bali. Keluarga raja dan para pendeta yang menggunakan taman pesiraman ini. Pengunjung tidak diperkenankan mandi di taman pesiraman ini, hanya membasuh wajah sembari memanjatkan doa yang diperbolehkan. Di bagian utara adalah relief Goa Gajah. Relief dengan mata melirik ke kanan, seakan melirik ke arah yang dulunya merupakan gapura. Di depan goa terdapat barisan arca. Paling timur adalah separuh arca Ganesha yang berasal dari arca pancuran Saraswati. Di depan mulut goa, di kanan kiri terdapat arca raksasa, yang di sebelah kiri tinggal separuh. Di sebelah baratnya arca gentong, terdapat bangunan gedong, ada arca Ganesha, arca raksasa Jongkok dan arca Heriti.
bagian dinding sebelah timur terdapat dua baris tulisan berbunyi, Kumon, dan Sahi. Lorong goa menyerupai huruf T dengan cerukan di kanan dan kiri lorong. Pada cerukan yang lurus dengan mulut goa terdapat arca raksasa dan arca siwa. Pada cerukan di ujung timur lorong terdapat arca trilingga. Lingga menyerupai pemujaan lingga siwa. Pada cerukan di ujung barat lorong terdapat arca Ganesha. Di dalam goa terasa sepi dan hening. Kalau di sini kenapa ini dibilang abad ke-11? Karena di sana ada tulisan Kediri Kuadrat namanya. Itu namanya tulisannya Kediri Kuadrat. Itu sesuai dengan yang ada di Jawa Timur, yang ada di Pacitan seperti itu. Arca Heriti yang terdapat pada bangunan gedung menggambarkan tokoh ibu atau wanita yang bertabiat jahat, senang memakan anak-anak karena ajaran Buddha oleh seorang pendeta Buddha. Akhirnya ia sadar. Maka pada reinkarnasi kelahiran berikutnya menjadi ibu penyayang dengan banyak anak-anak. Di Bali akrab disebut Manbrayut. Sosok perempuan banyak anak. Yang baik nikah kisahnya aslinya adalah seorang wanita yang kejam bengis, memang tidak suka pada anak-anak, atau dia tuh dulunya diceritakan ya macam kisah dongeng, suka makan daging anak itu makan daging anak. Tapi setelah ditemukan oleh Sang Buddha, dia dikasih pelajaran. Setelah dia dapat pelajaran dari Sang Buddha, setelah dia reinkarnasi jadi penyayang anak itu, dia senang jadi sama anak-anak, makanya disebut dengan nama Memen Brayut karena banyak anak mau berayutan. Tapi aslinya masih dibikin bertaring. Kalau adik lihat nih ke bertaring aslinya. Secara umum komplek Goa Gajah terbagi menjadi dua kawasan. Kawasan bagian utara adalah komplek pemujaan Hindu Siwa, dan kawasan bagian selatan di area Tukat Pangkung merupakan komplek pemujaan Buddha. Terbukti dengan ditemukannya beberapa bagian relief Buddha seperti stupa bercabang 3 dan arca Buddha. Ditemukannya situs berbeda dalam satu kawasan menunjukkan hubungan harmonis Hindu-Buddha pada peradaban masa lampau.